Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Elianawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan instrumen. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Hayati dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018, NIM 42014181006, akan menjelaskan mengenai asesmen. Ya, apa yang dimaksud dengan asesmen ya? Untuk istilah-istilah di dalam dunia pendidikan seperti evaluasi, tes, penilaian, pengukuran, istilah-istilah ini sudah menjadi istilah yang lumrah yang di dalam dunia pendidikan. Namun untuk istilah asesmen bagi sebagian orang, istilah ini merupakan istilah yang masih bersifat umum, masih bersifat universal. Oleh karena itu, bagi seorang calon guru ini penting untuk diketahui dan dicari apa sih yang dimaksud dengan assessment itu sendiri. Nah, baik, sebelum berbicara lebih jauh mengenai pengertian dari assessment, topik terhangat tahun kemarin, ya pada tahun 2020, ini eee eee, Bapak Menteri Pendidikan, ya, Bapak Menteri Pendidikan ini menghapus ujian nasional dan menggantikannya dengan asesmen nasional. Ada istilah asesmen di sini dan sebetulnya apa sih, apa itu asesmen nasional dan mengapa menggantikan ujian nasional gitu. Nah, asesmen nasional ini, merupakan suatu penilaian, penilaian dari sekolah, penilaian terhadap sekolah, penilaian terhadap madrasah, kemudian, program-program kesetaraan, yang, baik berada pada jenjang, menengah maupun dasar gitu ya. Nah, asesmen nasional ini menggantikan UN ya, karena, dalam asesmen nasional ini yang dinilai itu merupakan, eee, keseluruhan. Jika dibandingkan dengan ujian nasional, yang dinilai itu hanya, untuk mengukur hasil belajar pada seorang individu saja. Dalam hal ini adalah satu orang siswa saja dalam, mengukur hasil belajarnya. Nah, tetapi untuk asesmen nasional ini tidak hanya mengukur, tidak hanya, menilai mengenai hasil belajar siswa, namun juga penilaian terkait, proses belajar siswa itu sendiri. Di sini kita lihat terdapat, eee, 3, eee, 3 komponen ya di dalam asesmen nasional. Ini di antaranya adalah asesmen kompetensi minimum, survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei karakter, di sini juga dinilai terkait bagaimana siswa itu apakah mengalami perubahan dan juga perkembangan dalam hal ini mengenai sifat, mengenai sikap, yang merupakan, cerminan dari, karakter peserta didik itu. Kemudian juga, dinilai terkait survei lingkungan belajar, dalam hal ini adalah, terkait proses belajar mengajar itu juga, dinilai gitu. Nah, selain selain, penilaian terhadap hasil belajar siswa saja. Nah, tujuan diadakan asesmen nasional ini adalah menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, di dalam istilah ini sebetulnya kita mendapatkan 2 poin besarnya untuk istilah asesmen nasional dalam hal ini. Asesmen nasional itu mencakup yang pertama adalah, penilaian terkait hasil belajar siswa dan juga penilaian terhadap proses belajar siswa itu sendiri. Ya, kemudian, kita akan, menjelaskan lebih mengerucut terkait pengertian dari assessment. Sebetulnya banyak sekali, tokoh yang menjelaskan mengenai assessment, tapi di sini saya kutip, 2 pendapat tokoh, yang pertama adalah menurut Stiggins dan juga menurut Kumano. Nah, menurut Stiggins, assessment adalah penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Jadi sebagaimana setelah kita, bahas, pada slide sebelumnya mengenai pengertian asesmen nasional, di sini sudah sesuai. Ternyata ada beberapa, poin yang sama, beberapa poin penting yang ternyata, apa namanya, yang ternyata sama. Di antaranya adalah, dilakukan penilaian mengenai proses dan juga dilakukan penilaian mengenai hasil, belajar siswa.
Tetapi tidak hanya 2 hal itu, tidak hanya proses dan juga hasil belajar siswa, di sini di dalam asesmen juga akan ditampilkan atau bisa dilihat mengenai perkembangannya. Dalam hal ini adalah kemajuan, apa namanya, hasil belajar siswa itu sendiri. Ini adalah menurut pengertian dari Stiggins. Nah, untuk menurut pengertian asesmen dari, Kumano, jadi, assessment is the process of collecting data that shows the development of learning. Jadi, menurut Kumano, assessment ini merupakan proses pengumpulan data yang mana data itu menunjukkan perkembangan dari, proses pembelajaran itu. Iya, kemudian, kita, sudah apa namanya, sudah mengenal mengenai pengertian assessment dan juga, kita juga kenal mengenai istilah penilaian. Sebetulnya memang dalam bahasa Inggris assessment 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 itu di dalam bahasa Indonesia berarti artinya adalah penilaian. Ini adalah, berdasarkan, kebahasaan. Nah, untuk assessment dan juga penilaian sebetulnya di dalam, dunia pendidikan ini merupakan 2 hal yang berbeda sebetulnya jika dilihat dari, landasan filosofis antara 2, kata ini, ya, antara kata penilaian dan juga, assessment. Di mana letak perbedaannya? Untuk penilaian ini lebih menekankan pada hasil belajar. Nah, sedangkan assessment ini, menekankan kepada proses belajar dan juga hasil belajar. Jadi ada 2 penekanan yang berbeda di sini. Jadi ternyata, istilah penilaian dan juga istilah assessment ini adalah 2 hal yang cukup berbeda. Kemudian untuk, review jurnal, saya sudah mencari beberapa jurnal terkait assessment. Ini saya sudah membaca 5 jurnal, ya. Sudah membaca 5 jurnal terkait assessment. Ya, yang pertama adalah pengembangan instrumen assessment literasi sains tema energi. Mungkin saya akan, menggambarkan, secara umum ya, terkait, artikel yang pertama ini. Terkait pengembangan instrumen assessment literasi sains tema energi. Nah, tujuan dari artikel ini adalah, eee ingin mengembangkan instrumen asesmen untuk mengukur kemampuan literasi sains siswa. Ya, kenapa pendidikan, sains itu penting? Karena, hal ini ditujukan agar siswa itu mampu memahami fenomena-fenomena sains ya, di sekitar atau kejadian alam dengan metode ilmiah. Nah, kemudian, eee literasi sains ini juga dikatakan penting karena sangat berkaitan dengan kemampuan siswa untuk memahami informasi, ilmu pengetahuan alam, dan fakta yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa, eee, apa namanya, perlu diadakan asesmen literasi sains? Hal ini didukung oleh, data yang, apa namanya, yang, eee data berdasarkan PISA pada tahun 2012, bahwasannya negara Indonesia ini menduduki peringkat ke-64 dari 65 negara dengan, apa namanya, kemampuan literasi sains untuk anak-anak. Jadi cukup, peringkat yang mengkhawatirkan untuk dalam hal literasi sains seperti itu. Oleh karena itu mengapa penting dilakukan asesmen terhadap hal tersebut. Kemudian, eee kenapa diambil, apa namanya, tema energi, karena hal ini didukung oleh, pendapat, dari Ridwan tahun 2013 yang beliau mengatakan bahwa, apa namanya, level literasi sains siswa SMP ini berada pada kategori fungsional pada tema usaha energi. Kemudian, eee, kenapa, dipilih tema energi, karena apa namanya, siswa ini mempunyai, kemampuan yang rendah dalam konsep energi menurut Ridwan. Bahkan ya dilakukan tes ya, dan, dilakukan tes terhadap 40 orang siswa dan hanya 48% saja yang menjawab pertanyaan dengan baik, seperti itu. Kemudian,
Ini kurang lebih gambaran umumnya terkait pengembangan instrumen asesmen literasi sains STEM energi. Untuk, artikel yang kedua adalah, pengembangan rubrik asesmen keterampilan, proses sains pada pembelajaran IPA SMP. Iya, eee, dengan adanya penilaian ini akan diketahui terkait ketercapaian belajar siswa. Nah, di sini, yang hasil belajar siswa yang ingin dicapai adalah keterampilan pada proses sains. Nah, eee, ter di dalam taksonomi Bloom, kita mengenal, 3, 3 ranah, hasil belajar, di antaranya adalah kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah nah di sini untuk jurnal ini menekankan kepada hasil belajar keterampilan. Kemudian, penilaian itu memiliki, yang namanya kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian inilah yang disebut sebagai rubrik. Nah, rubrik ini merupakan panduan ya, panduan asesmen yang menggambarkan kriteria penilaian yang digunakan guru dalam, menilai atau memberi tingkatan hasil pekerjaan siswa. Sebetulnya rubrik ini merupakan hal yang sangat membantu guru ya, karena, membantu guru dalam menilai agar lebih objektif dan juga agar lebih akurat. Kemudian, eee, kenapa, diambil topik IPA ya, karena IPA ini bukan bukan, mata pelajaran yang hanya berfokus pada konsep, tapi juga diperlukan untuk, melakukan proses-proses penemuan di dalamnya. Jadi dipilihlah materi atau, mata pelajaran IPA. Kemudian di jurnal ini juga dijelaskan mengenai asesmen, bahwa asesmen ini adalah proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan eee, mengenai siswa, kurikulum, metode. Jadi sebetulnya asesmen ini adalah, proses untuk mendapatkan informasi. Informasi apapun yang akan kita dapatkan ya tergantung tujuan tujuan, dari kita mengadakan penilaian tersebut, gitu ya. Oke, kemudian, untuk rubrik ini adalah panduan asesmen yang mana, panduan itu menggambarkan kriteria yang digunakan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Untuk, jurnal yang ketiga, artikel yang ketiga, ini terkait asesmen keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya. Di sini dibahas mengenai HOTS ya, atau Higher Order Thinking Skill ya, yang di antaranya adalah proses berpikir yang diperluas ya. Apa saja proses berpikir yang diperluas itu? Yang pertama adalah, mengidentifikasi masalah, setelah itu mendefinisikan dan mengklarifikasi elemen penting, kemudian mengevaluasi informasi relevan, dan yang keempat adalah mengevaluasi prosedur untuk menarik kesimpulan. Nah, untuk HOTS itu sebetulnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah proses transfer, informasi dan juga pengetahuan, yang kedua adalah berpikir kritis, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Itu dibahas di dalam jurnal ini. Nah, kemudian asesmen keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kenapa kenapa, harus menekankan terkait berpikir tingkat tinggi? Hal ini, mengacu bahwa kita ini hidup di dalam era transisi. Di zaman, transisi atau, peralihan atau ada yang menyebutkan juga kita hidup di dalam era, kekacauan. Nah, hal yang misalkan kita hidup di tahun 2000, hal yang terjadi pada tahun 2000 belum tentu masih akan terjadi di tahun 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Oleh karena itu kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan apakah aktivitas yang dilakukan sekarang ini masih terus, bisa dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan di Jerman itu dilakukan penelitian bahwa di Jerman itu pada tahun 2015 sampai 2030 itu terjadi penurunan jumlah tenaga kerja hingga mencapai angka 50%. Oleh karena itu sangat banyak sekali orang yang, berusaha untuk mengeksplor karir yang, yang berbeda untuk mendapatkan, peran sebagai, pekerja, seperti itu. Nah, di zaman sekarang ini merupakan, zaman yang mana informasi itu, dapat sekali
dengan mudah untuk diakses gitu ya. Di mana, kita tidak mengetahui mana informasi yang kredibel, mana informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan mana informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang mampu untuk berpikir tingkat tinggi dan hanya orang-orang yang mampu berpikir kritislah yang mampu, memilah dan memilih mana informasi yang betul, mana informasi yang salah. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu penting, seperti itu. Untuk, review jurnal yang selanjutnya, ini terkait efektivitas instrumen asesmen model creative problem solving pada pembelajaran fisika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, eee model yang digunakan ini berupa problem, solving kreatif ya, pemecahan masalah kreatif. Kemudian, di dalam, jurnal ini juga disebutkan kelebihannya, bahwa jika menggunakan model ini ternyata, kelebihan yang bisa didapatkan di antaranya, siswa itu mampu memahami konsep, kemudian mampu menyelesaikan suatu masalah, kemudian siswa itu menjadi aktif ya dengan, model pembelajaran ini, kemudian, mampu juga mengembangkan berpikir kritis siswa dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Nah, di sini, dikatakan kita bisa menggunakan model pembelajaran yang tepat. Namun, ya, selain menggunakan metode pembelajaran yang tepat, diperlukan juga mengenai, penilaian yang tepat juga, penilaian yang tepat. Nah, sebetulnya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu diantaranya tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saja, tetapi juga perlu, diadakan peningkatan kualitas di dalam hal penilaiannya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa asesmen ini merupakan bagian terpenting ya dalam pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ketika telah mengetahui ketercapaian itu, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan untuk melakukan tindak lanjut terhadap apa yang akan kita lakukan, setelah melakukan asesmen ini. Kemudian di sini juga disinggung mengenai efektivitas. Nah, untuk mengukur efektivitas mengenai penelitian ini juga ini digunakan N-gain atau normalisasi gain. Analisis gain ternormalisasi sebagaimana dilakukan penelitian oleh Hake pada tahun 1999. Dan untuk, jurnal yang terakhir, jurnal yang kelima ini mengenai analisis asesmen formatif fisika SMA berbantuan komputer. Sebetulnya, asesmen ini dibagi menjadi 2 ya, di antaranya adalah ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif. Nanti kan kita, bahas di slide selanjutnya mengenai 2 hal itu. Di sini juga disebutkan bahwa asesmen ini adalah kegiatan pengumpulan informasi dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan informasi. Nah, di dalam konteks pembelajaran ya, eee asesmen ini adalah proses pengumpulan, berbagai informasi ya, tentang proses dan hasil belajar dan yang mana akan menentukan keputusan yang akan, diambil nanti setelah melakukan proses, asesmen ini. Sebetulnya langkah-langkah dalam asesmen itu apa saja sih? Yang pertama adalah asesmen ini dimulai dengan pengumpulan berbagai informasi ya tentang siswa dan di dalam pembelajaran. Jadi setelah mengidentifikasi berbagai informasi yang terdapat di dalam kelas oleh, yang terdapat di dalam siswa. Nah, setelah melakukan identifikasi, yang kedua adalah dilakukan analisis dan juga, interpretasi terhadap informasi yang sudah didapatkan itu. Dan yang ketiga, setelah dilakukan interpretasi, kemudian, mengambil kesimpulan ya, menghasilkan keputusan pembelajaran, dan yang keempat adalah tindak lanjut terhadap keputusan, dan yang terakhir, asesmen ini dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus. Sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya bahwa asesmen ini dibagi menjadi 2, di antaranya adalah asesmen sumatif dan juga asesmen formatif. Perbedaannya apa? Di dalam mata kuliah evaluasi, pembelajaran fisika, asesmen sumatif ini,
secara nyatanya itu adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan di akhir semester, ya. Di akhir semester misalnya ujian nasional, ujian akhir sekolah ya, UTS, ujian nasional ini termasuk dalam asesmen sumatif karena, eee memang asesmen ini digunakan untuk menentukan penampilan dari siswa, ya, penampilan akhir dari siswa. Namun untuk asesmen formatif ini lebih menekankan kepada penilaian terhadap prosesnya, ya. Jadi, untuk pembelajaran di kelas misalnya asesmen formatif ini adalah ulangan, harian atau pretest, post-test yang kadang memang dilakukan secara berkala. Nah, ketika dilakukan secara berkala, secara periodik, maka kita akan mendapatkan grafik misalnya. Nah, maka dari situ kita akan menarik kesimpulan mengenai perkembangan belajar, dari siswa itu sendiri. Baik, terima kasih banyak, cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh, eee, pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.